Pintu di Medan. Kan kemarin tadi kan nenek bilang nenek itu anak tunggal. Iya. Dari Anak bapak tua yang Bentar dulu, Nek. Kan nenek tadi nenek bilang anak tunggal. Perempuan satu-satunya kan. Nah, soalnya dikasih dua nih kan. Suami. Nah, suami itu nggak punya anak sama dia 5 tahun, kami pisah karena dia yang tentara. Dia tentara kavaleri. Padang bilang lantaran kan yang baretnya hitam. Jadi karena dia itu terlibat G30 SPKI, maka ditembak mati. Baru udah lah nenek janda lah. Janda. Berapa tahun nenek janda? 3 tahun atau 2 tahun gitu. Kenal lah sama Opung Boru. Sama Opung lagi. Opung Doli. Sama dia lah. Udah itulah marga Senturi itu. Bilang aku nggak mau lagi. Itulah makanya nenek kasih turunan 5. Iya. 1 laki-laki, 4 siapa aja tuh? Itulah yang tua bapakmu. Siapa? Bapak tahu. Namanya. Riko Lodwig Sianturi. Siapa namanya, Nek? Riko Lodwig Sianturi. Riko Lodwig Sianturi. Lodwig. Bapaknya aja dulunya namanya sebelum ditukar Kadir Sianturi, nama dia Cornelius Dehokman. Cornelius Dehokman. Merinding kalau aku terima. Baru? Jadi kan yang kedua si Tiaman. Itu yang mendiang. Nomor 3 baru Bu Susi. Bu Susi. Susi apa namanya? Susilawati. Baru kan itu kan nama orang Jawa. Kalau itu si Tiaman binti Sianturi. Jadi itu kan kalau si Tiaman itu kan orang Batak pun banyak itu namanya. Jadi terus baru si Dina, baru si Betty. Berarti Bu Dina anak terakhir? Enggak, terakhir si Betty. Bu Betty. Si Dina dia nomor berapa dia? Nomor 3. Nomor 4, nomor 5-nya si Betty. Jadi nenek sekarang berapa umurnya? 76. Masih kuat. Ya beginilah keadaannya. Jadi nenek sekarang tinggal di sama siapa? Ini di sini dengan Mbak Betty. Mbak Betty hari itu dia marah kali sama aku. Jadi nenek tinggal sama berapa anak di sini? Di sini 2 lah. 2, 2 di Medan, 1 di Medan, 1 di Tanjung Pura. Itu Bu Susi, lakinya Marga. Enggak, yang dekat sama nenek siapa? Sama siapa aja? Sama Bu Dina inilah sama Bu Betty. Bu Betty. Jadi sama Bu Betty enak. Sama dia pun sama orang ini cepat panas. Cepat panas. Dia nanti bentak merepet. Jadi kalau nenek enggak tahan merepet-repet gitu. Jadi udah macam-macam. Jadi nanti aku. Jadi tahu nggak nenek penyebab waktu merepet? Ya nanti macam adalah masalahnya itu. Nanti entah aku salah apa gitu. Pasti kan ada alasannya nenek makanya waktu bentak nenek kan. Tapi kalau dia masalah itu, kalau kita membentak orang tua, itu kalau nggak lepas dia terus minta maaf, semuanya terhalang, mencari rezeki pun terhalang, semuanya lah banyak yang terhalang. Jadi nenek tahun berapa lahir? Aku tahun 46. 46. 46. 4 berapa ya? 44. Ya. Bulan 3 tanggal 23. Dulu nenek tinggal di mana sebelum nikah? Belum nikah di Medan kami, di Belawan di Medan. Ayahku kerja Stanfak itu. Apa? Di Stanfak minyak itu. Minyak goreng. Bukan minyak besar-besar apa itu, jalan mau ke pelabuhan di Belawan. Dulu tempat sering nenek tinggal di mana? Yang sering, yang sudah terus sampai meninggal ayahku di inilah Tanjung Pura. Di Tanjung Pura di Medan, di Jalan Sutomo. Dia punya bengkel di Jalan Asia atau Jalan apa itu. Punya bengkel tempat motor. Jadi mamak nenek? Mamaku orang Jawa. Asli? Ini orang sini. Orang sini mana? Orang sini Pulau Raja ini. Pulau Raja. Asan. Abangnya mandor besar di pabrik dulu di sini pabrik. Situ. Mamaku orang Jawa. Jadi ayahku orang Melayu
Asli? campur Banjar. Asli? Aslinya itulah. Banjar. Bapak dia Banjar, mamanya orang Melayu dari Pulau Pinang. Karena sebelah sini Banjar, sana Pulau Pinang, cuma perbatasan ini sungai. Jadi orang itu menikah dapat anak 2 laki-laki. Nah, 2 aja laki-laki tok anaknya. Jadi anak si bapak tuaku inilah yang jahat, menghabisi habis. Itulah semuanya Tanjung Balai di situ. Jadi ceritanya nenek ini tinggal sendirilah gitu. Iya, tapi masih ada anak-anak kan? Ya, tapi anak-anak pun nggak bisa diajak bertukar pikiran. Tukar pikiran gimana nih? Ini kan, masalahnya kan kalau macam mana nih ya, aku kok begini, kok. Ngapa nek? Nggak dengar aku nek. Kalau misalnya gitu ada masalah kita gitu kok. Masalah contohnya masalah gimana? Itu misalnya kan, memang nenek dulu ya suka berutang, tapi nenek jualan, jualannya masak-masak kan, mie goreng, pecel apa semua lengkap lah, nasi semuanya. Tapi kan nanti kalau kita membutuhkan uang kan kurang untuk belanja, utang dulu, besok belanja kebayar. Oke. Jadi kan kalau udah apa gitu nggak bisa kita tanya ke mana ya nak, kalau gini keadaannya cemana ya, apa kita teruskan jualan ini apa macam mana. Nggak bisa tukar pikiran. Anak tadi siapa lu suka gue, sedang udah sama-sama tua gini aja nggak ada yang nanya mama di mana, masih hidup, mana ada. Udah si Susi aja pun gitu, kemarin itulah baru dia nanya, aku datang lah ya dek, aku mau pergi kak, katanya gitu. Inilah mama entah kemana nanti. Loh berarti kan ada, sebaiknya mau pergi saja. Dia pun nggak suka sama mama, udah dibilangnya dia nggak mau tahu sama mama lagi. Ya udah, dia aku kemana coba, kemanaanku banyak di sini, tapi nanti lebih malu orang ini nanti kalau di kemanaan aku, malas aku nggak mau. Jadi itulah makanya aku pikir aku biarlah kontak si Cici, karena lakinya pun aku udah tahu perasaan dia, udah tahu, aku udah ngerti lah, orang dulu pun nanya sama dia juga. Gitu. Entahlah, aku nggak tahu macam mana keadaanku. Dulu masih ada sama nenek, sayang semuanya. Ya, Apa yang masih ada nih? Ya masih banyak harta, masih banyak duit. Kalau bapakmu enggak, udah berangkat dari rumah, dia nggak mau tahu lagi, nggak ada ini itu, nggak ada minta. Oh dia nggak penting harta ya? Dia nggak tahu gitu aja. Yang ku tengok pun bapak nggak mau kayak gitu nek. Ku tengok. Ada pun sama dia ya, habis kena situ udah gitu aja. Gitu. Berarti nggak pernah dia minta uang nenek ya? Spesial pun ya? Tapi waktu kecil ya lah ya kan, biasa itu ya kan nek, anak-anak ya kan. Waktu umur berapa itu nek dia minta uang nek? Kelas 6 SD. Tapi nggak tamat dia SD kata nenek. Memang nggak tamat, terus lari dia, itulah beli motor lah bapaknya. Bapaknya motor orang kan, dia lah terus naik bawa motor. Dari itu motornya entah diapain, entah bertabrak, entah apa, hancur kan. Jadi dulu anak nenek yang laki-laki itu siapa nanti namanya? Yang pertama. Laki-laki. Mana ada laki-lakinya, anak dari Yogyakarta. Enggak, anak nenek. Mana ada anakku laki-laki pertama ya ayah bapak kau lah. Iya siapa namanya? Riko Lodoik Sianturi. Dulu kayak mana dia sifatnya? Dulu dia itu nggak mau tahu, kayak hampir kayak si Danu. Kau lah, aku. Gitu. Maksudnya karakternya. Iya, nggak ada pikiran dia itu. Oh itu kan kalaupun adikku. Itu harus aku lindungi, harus aku gini kan. Kalau dia nggak, bantai kau lah gitu. Cuek deh gitu. Nggak mau tahu dia. Jadi dulu kayak mana? Kalau pulang tanggapan dia mau makan, dia mau makan, udah besar gini kayak kau kan, makan bukanya sange, makan dia kan. Kalau nggak ada cuci tangan, air minum itu udah dituangkan untuk dia, masukkan tangan kotor kan. Nah udah, nanti kalau sempat nampak adik-adiknya diganti lah, iya bang ini kok makan. Kalian jadi apa di rumah ini? Lap makan, kalau ada nggak tanya itu mana lap makan, enggak, ambil kain lap ini, kain pintu apa kain jendela lap gitu, nggak dibilang kok mana kain lap cuci tangan ini mana di mana. Itulah kebiasaan dia di rumah gitu. Gitu. Itu umur ya berapa itu lajang-lajang tanggung gini kayak kau gitu.
Udah itu dia terus udah bisa dia bawa mobil ke Medan, dia itulah terus dijumpanya sama itu opung yang tukang bunga juga dulu. Maka dia jadinya jatuhnya sama bunga juga. Nggak ingat nenek namanya? Udah meninggal kan, tinggal biniknya. Iya. Nah itulah. Marga Sianturi juga? Iya, aku rasa entah biniknya atau lakinya Marga Sianturi. Di tempat dia lah. Disitulah kenal sama mamamu. Orang-orang itu nikah aja aku nggak tahu, tahu-tahu udah ada biniknya udah. Jadi dia biaya nikahnya dari mana, Nek? Kurasa dikasih sama itulah. Yang toke bunga itu juga. Nggak ada, nenek nggak tahu udah nikah, udah di mana dia, di Tanjung Merawan, tadi mananya, tempat bunga-bunga katanya. Nggak pernah nenek pilih, ya nenek cari makan terus karena gaji dari yang kepolisian udah dibagi 2. Nggak pun sama mama itu berhombing. Dulu ada berapanya istri Opung Doli? Opung Doli 2 yang sah. Yang sah? Satunya udah itulah berhombing itu. Nenek sah? Nenek sah, nenek sah. nikah masuk Islam dia baru nenek. Nenek istri yang pertama? Iyalah. Yang kedua? Kalau yang pertama kalau waktu apanya ya itu berhombing itu. Jadi dia bercewek lah terus sama nenek, kenal sama nenek bercewek kan. Bercewek. Nah, terus dibilang kawannya janganlah Sianturi, kalau tahu bini mau ada anak, nggak ada anaknya 3. Nah itulah satu siapa itu, siapa namanya. Jadi dulu bapak sebelum nikah masih lajang, berarti masih Islam dia? Islam. Udah lahir sih, udah kawin sama mamamu, terus mamamu masuk Islam, terus ada si Rima, si Rima di Tanjung Pura, anak Tanjung Pura itu, si Rima. Iya, memang aku tengok di kartu keluarga, dia lahir di sana Tanjung Pura, Langkat. Makanya namanya Rima Julianti, namanya itu yang ngasih nama, ada kakak angkat nenek, anak dia yang ngasih nama ini aja lah, Bunda Abdi, Bunda iya, bikinlah namanya itu. Jadi udah balik lagi orang itu ke sana, udah ketemu sama keluarga dia, ya balik lagi lah dia ke Kristen. Mau bilang apa, nggak terserah lah udah. Padahal itu anak laki-laki lah yang apanya diterima Allah, dikabulkan Allah doanya. Kalau anak perempuan dia harus minta maaf sama lakinya dulu. Aku mau mendoakan mamaku ya, biar jangan disiksa di api neraka gitu. Oke. Kalau katanya tidak. Jadi kalau laki-laki dia sendiri yang pegang ini, tapi dia nggak ada lagi, ya udahlah. Nenek nggak punya anak laki jadi. Makanya dia nggak open sama nenek.